Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anjani, NIM 2105040040. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan integrasi nasional tentang ketidakadilan. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ketidakadilan. Pada kenyataannya, hukum di Indonesia jauh dari kata adil. Sering terjadi ketimpangan hukum yang melibatkan kaum miskin dan kaum kaya. Kaum miskin yang mempunyai kelemahan ekonomi, jika mereka tersandung kasus hukum, maka akan terjadi beban bagi mereka dan keluarga mereka. Dikarenakan siapa nantinya yang akan menafkahi keluarga mereka apabila terkena denda berupa uang, bagaimana mereka akan membayar denda tersebut. Tetapi dengan kaum kaya, mereka lebih leluasa dalam memonopoli hukum. Dengan membayar uang, kebebasan pun dapat dibeli dengan mudah. Keringanan hukum dapat diterima. Hal tersebut terjadi karena implementasi Pancasila di dalam hukum belum tercapai, terutama dalam sila kedua dan sila kelima. Kemudian ditambah masyarakat yang belum sadar hukum, serta rendahnya tingkat pendidikan bagi kaum miskin mengenai hukum. Faktor-faktor tersebut yang membuat hukum di Indonesia mengalami ketidakadilan. Baik, selanjutnya, penyebab ketidakadilan. Ketidakadilan disebabkan oleh egoisme, mementingkan diri sendiri, dan golongannya. Tidak punya hati nurani di kalangan pemimpin atau pengusaha, birokrat atau aparat negara. Mereka lebih mementingkan partainya, golongannya, atau kerabat dekatnya, dan tidak peduli dengan rakyat kecil. Next, solusi untuk ketidakadilan. Dilihat dari kasus-kasus yang terjadi, ketimpangan hukum dapat terlihat jelas. Keadilan yang diagung-agungkan oleh hukum dapat diragukan. Dampak yang terjadi lebih menyatu pada rakyat kecil disebabkan keberadaan mereka yang terpinggirkan. Berdasarkan urgensi pembahasan, terdapat beberapa solusi yang dapat mengembalikan hukum pada mestinya. Beberapa solusi yang relevan antara lain: yang pertama, adanya sinkronisasi antara sistem hukum dan aparat penegak hukum terhadap Pancasila sebagai landasan hukum. Yang kedua, pemerintah sebagai fasilitator dapat memfasilitasi dengan mengadakan sosialisasi pendidikan serta penyuluhan mengenai hukum bagi warganya. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan bagi rakyat miskin oleh pemerintahan mengenai hukum. Ketiga solusi tersebut, pemerintah sebagai fasilitator dapat memfasilitasi dengan mengadakan sosialisasi pendidikan serta penyuluhan mengenai hukum bagi warganya. Menjadi solusi yang diprediksi paling efektif. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas jabatan yang dimiliki, agar tidak semena-mena. Yang kelima, meningkatkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum atau bersikap adil. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.